semua, sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah-rumah Allah yang mulia ini. Semoga perkumpulan kita di sini mendatangkan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal yang saleh, dan semakin tambah takut dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita akan mengkaji satu materi lepas, yaitu Aku Ingin Akhir Yang Baik. Aku ingin akhir yang baik tentu adalah istilah daripada husnul khatimah. Tentu ini semua dambaan kita semua. Ini adalah dambaan kita semua. Tapi kadang manusia terjatuh dalam kesalahan dalam masalah husnul khatimah, sehingga kadang dia menilai tentang sesuatu, ya, husnul khatimah itu dengan apa yang dia lihat. Padahal untuk kita memastikan seseorang itu husnul khatimah itu dengan dalil, sebab itu perkara gaib. Maka kalau urusan yang gaib, kita hanya bicara dengan dalil, sehingga kita bisa memastikan seorang itu akhir yang baik ketika bersamanya mencocoki dalil. Adapun yang tidak, mungkin iya, mungkin tidak. Seperti misalkan sesuatu yang mencocoki dalil. Seorang meninggal dunia dan di akhir ucapannya dia berkata la ilaha illallah. Ini mencocoki dalil. Karena Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir kalamnya ia berucap la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nah, di sini mencocoki dalil. Jadi kalau kita lihat seorang sebelum meninggal dia sempat membaca kalimat tauhid, nah, itu bisa kita katakan husnul khatimah. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW mendatangi pamannya, ketika pamannya menjelang kematiannya, maka beliau juga menawarkan kalimat tauhid. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan pembelaan nanti di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, seorang di akhir yang baik yang nyocoki dalil, seorang meninggal dunia diiringi dengan keluar keringat di jidatnya. Ini juga nyocoki dalil. Rasulullah mengatakan mautul mu'min bi arqil jabin. Mautul mu'min bi arqil jabin. Matinya orang beriman diiringi dengan keringat keluar dari keningnya. Nah, ini ada dalil seperti itu. Kalau bapak-bapak melihat orang meninggal kemudian walaupun cuacanya nggak panas, mungkin hujan, mungkin dingin, tapi kok keluar dari keningnya keringat yang berkucuran, maka itu tanda husnul khatimah, karena memang ada dalil yang menyatakan demikian. Ada dalil yang menyatakan demikian. Adapun kalau mati ketika dalam keadaan dia sedang salat, mati dalam keadaan dia senyum, ini belum tentu. Sebab nasnya masih umum. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari penutupnya. Ini memang bisa berlaku untuk tadi, cuma harus dikaitkan dengan sisi yang lain. Ya, ini seseorang itu mati di akhir yang baik, ya, tapi dia memiliki tauhid yang benar, akidah yang benar. Ya, tauhid yang benar. Orang sedang salat meninggal dunia, mungkin husnul khatimah kalau orang ini memang akidahnya benar, tauhidnya benar. Tapi kalau orang sedang tahajud mati, masya Allah, tapi dia tukang ngalap berkah kuburan, ya, orang yang suka berbuat kebidahan, bahkan kesyirikan, walaupun dia mati dalam keadaan tahajud, itu bukan suatu tanda, sebab akidah dia tidak dibangun di atas akidah yang benar. Ya, akidahnya tidak dibangun di atas akidah yang benar. Ya, mati ketika senyum, wah husnul khotimah, nggak ada dalil. Ya, nggak ada, bisa husnul khotimah, bisa tidak. Tapi itu memastikan karena nggak ada dalil. Beda yang sudah saya sebut tadi, itu ada dalilnya semua. Ya, ada dalilnya semua. Ya, Rasulullah meninggal dunia sakit luar biasa sampai beliau pingsan berulang-ulang, dan beliau mati tidak dalam keadaan senyum, merasakan sakaratul maut yang sangat hebat.
manusia terbaik. Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah nabinya, juga merasakan sakarat maut di ranjang tempat tidurnya. Beliau sakit sampai meninggal. Umar ketika ditusuk oleh seorang Syiih Rafidhi Majusi, dia juga merasakan kesakitan. Tapi mereka semua ahlul jannah. Maka kita akan mengkaji aku ingin akhir yang baik, tentu dengan nas-nas yang ada supaya kita bisa betul-betul mendapatkan akhir yang baik. Pertama tentu adalah berdoa, itu yang dilakukan Nabi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, baguskanlah seluruh urusanku, baguskanlah akhir dari seluruh urusanku semuanya. Nah, itu baguskanlah, ahsin, baguskanlah akibatana, akibat akhir dari semua urusanku. Nah, terkhusus dalam masalah kematiannya. Nah, kita minta kepada Allah doa, walaupun tidak harus seperti ini. Ya bisa saja, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka syahadatan wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Atau doa dengan bahasa apapun boleh, yang penting minta akhir yang baik, husnul khatimah. Tapi yang teriwayatkan Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Nah, wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat. Nanti bisa dihafal di rekamannya, nanti bisa diminta dituliskan ya. Sebab kalau pakai lafaz dari Nabi itu lebih mudah mengucapkannya, lebih terjaga ya. Dan ini insya Allah tidak panjang. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Kehinaan dunia itu su'ul khatimah ya, kehinaan dunia adalah su'ul khatimah. Makanya orang yang su'ul khatimah itu hina-hina semua. Para ulama menyebutkan di antara 3 yang sangat besar sebagai tanda su'ul khatimah itu orang yang taswib at-taubat, orang yang senangannya suka-suka nunda taubat, hina dia. Sudah banyak dosa, banyak kesalahan, hina dia, nggak mau taubat, hina kan? Taswib, suka saufa, nanti, lusa, besok saja. Nanti kalau sudah tua saya baru ke masjid. Nanti kalau sudah pensiun saya baru ngaji. Nah, itu suka menunda-nunda taubat. Akhirnya dia mati, dicabut nyawanya dalam kondisi belum tobat, karena memang suka nunda taubat ya, taswib ya, dihinakan oleh Allah karena suka meremehkan itu, meremehkan taubat, menunda taubat ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang beriman untuk segera bertobat ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, kan, bergegaslah kalian ya kepada ampunan Tuhanmu. Ampunan Tuhanmu mananya bersegeralah kepada amaliyah-amaliyah yang mendatangkan ampunan Allah, taubat, istighfar dan lain-lain. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah kalian taubat dengan taubatan nasuha. Diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayatiyakumul adab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, segeralah kalian kembali kepada Rabb kalian, serahkanlah diri kalian kepadanya sebelum datang siksa kepada kalian. Nah, ini nunda tobat, siksa nanti tiba. Maka sebelum datang siksa, ya anibu, segera kembali kepada Allah, serahkan diri kalian kepadanya sebelum datang adab kepadamu. Maka taubat, istighfar dan kembali kepada Allah adalah memadamkan murka Allah. Iya. Maka menunda tobat tanda-tanda husnul khatimah. Yang kedua adalah hubul ma'asi, cinta dengan maksiat. Hina kan? Namanya aja cinta. Sebagaimana kita merasakan cinta, nggak mau pisah kan? Orang cinta itu nggak mau pisah. Ya. Walaupun sekejap. Mungkin ketika seorang pernah rasakan jatuh cinta dengan perempuan, mungkin dulu masih muda, pisah sehari saja serasa setahun ya Pak ya, katanya.
Saya nggak ketemu kau sehari, dek, kayak setahun katanya. Begitu sudah nikah, bosen. Ya kan? Karena apa? Ketika nikah sudah halal, setan nggak nggoda ya, bosen ya. Ketemu terus ya. Dulu waktu pacaran ya nggak ketemu sehari, katanya kayak setahun. Setan israf, membuat syahwat bergelora. Ya. Nah, begitu ya. Hubbul ma'asi, cinta, karena cinta ini dibawa sampai mati. Makanya banyak kan orang sedang maksiat mati. Alhamdulillah. Sedang zina mati, sedang minum khamr mati ya. Sedang di tempat-tempat maksiat mati kan, nah, karena dia cinta dibawa sampai mati. Itu su'ul khatimah ya. Karena itu jangan pernah kita mencintai maksiat dan ahlu maksiat. Jangan pernah kita mencintai maksiat dan ahlu maksiat, karena enggak kita bawa sampai mati. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan tentang dunia, terlalu dininabubukan oleh dunia, terlalu gandrung dengan dunia. Akhirnya dia melupakan akhiratnya. Dikira dia nggak bisa mati karena terlalu gandrung, jatuh cinta dengan dunia. Itu 3 tanda besar ciri-ciri su'ul khatimah. Maka yang pertama adalah berdoa ya, agar kita minta dengan doa ini atau doa apapun yang penting, minta kepada Allah husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka syahadatan wa husnal khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu mati syahid atau husnul khatimah. Itu doanya, atau dengan bahasa apapun. Yang penting makna yang terkandung adalah minta kepada Allah husnul khatimah. Dan bacalah waktu-waktu sholat, ketika waktu sujud, waktu tasyahud akhir, atau waktu-waktu mustajabnya doa sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamat, atau waktu-waktu yang kita kenal hari Jumat menjelang akhir asyarnya, menjelang maghrib. Itu semua waktu-waktu yang mustajab. Maka banyaklah doa-doa yang penting ini ya. Nah, kedua, diantara tanda untuk bisa mendapatkan akhir yang baik, melazimi kebiasaan baiknya, biar nanti dia terus di atas kebajikannya dan mati di atas amal tersebut, sebagaimana keumuman hadis tadi, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari penutupnya ya. Sehingga kata para ulama, man asya ala syai' mata alaih. Kata para ulama, siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, mata alaih, dia akan dimatikan dalam kebiasaannya. Kebiasaannya baik, kebiasaan tahajud. Sangat berharap kita ketika tahajud meninggal, kebiasaannya zikir. Begitu zikir ya, apalagi pas zikir la ilaha illallah meninggal, masya Allah ya. Pas zikir la ilaha illallah terus dicabut nyawanya, itu masya Allah ya. Ada Imam Abu Zur'ah, seorang imam besar ya. Abu Zur'ah ini imam kaum muslimin menjelang kematian beliau, karena beliau itu ahli ilmu ya. Para murid-muridnya pun menjenguknya, tapi mau mengingatkan untuk membaca la ilaha illallah ya nggak berani dia gurunya. Sungkanlah wahai syekh ya, banyaklah mengucapkan la ilaha illallah supaya mati di atas kalimat itu. Malu murid-muridnya, wibawa gurunya luar biasa. Akhirnya ada yang di antara mereka yang cerdas. Kalau gitu kita murojaah saja. Murojaah hadis yang tadi saya baca. Murojaah itu maknanya mengulang hafalan. Murojaah. Ente hadatsana fulan akhbarana fulan qala, ente hadatsana fulan terus sampai giliran syekh. Antum ya syekh, qala hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhir kalami la ilaha illallah, dia meninggal. Diingatkan dengan itu, karena mau mengingatkan, syekh baca lo, malu sama gurunya. Ingatkan dengan hadis, sampai mau mati saja masih belajar ya. Dimatikan dalam kebiasaannya. Maka lazimilah kebiasaan baiknya, walaupun kecil Bapak. Kalau itu kebaikan lazimi, jaga kalau bisa. Jangan mudah meninggalkan sesuatu yang kita lazimi. Yang sering saya contohkan, misalkan satu kebaikan witir misalkan. Bapak bisa menjaga witir 3 rakaat tiap hari. Itu dijaga terus kalau bisa.
Walaupun cuma witir, walaupun bisa nambah lagi nanti tentu lebih baik. Tapi yang terpenting melazimi kebiasaan baiknya. Apapun yang dianggap remeh sekalipun, lazimi. Ya. Akhabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai yang istiqamah, yang dawam, yang continue. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, ta'lim. Ya, sepekan 3 kali misalkan. Sedikit kan? Sedikit Pak. 3 kali cuma 1 jam itu sedikit kan? 1 jam ngantuk setengah jam. Ngalamune orang seperempat jam. Sing seperempat jam ngomong dewe bar. Sedikit tuh ya misalnya, tapi lazimi saja itu, jaga taklim. Kalau nggak ada udzur jangan gampang-gampang meninggalkan majelis yang Bapak sudah lazimi. Oh, saya sudah kasih waktu, misalkan hari ini hari Kamis malam saya taklim. Nah, ini jaga, jangan ditinggal kecuali udzur, sakit, ada tamu penting, sedang safar, atau yang kalau nggak ada udzur jangan ditinggalkan, namanya melazimi. Ya, melazimi kebaikan itu dia akan sangat besar dimatikan dalam kebiasaannya. Man asya ala syai' mata alai. Siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, dia akan dimatikan dalam kebiasaan. Ya, kan kita sering orang sedang main olahraga meninggal karena memang dia suka olahraga. Ya, saya nggak katakan itu suul khotimah, enggak ya. Cuma banyak sedang olahraga mati ya. Tetangga saya itu sampai hari ini nggak berani badminton. Gara-gara temannya sedang server mati. Dia lihat sendiri. Terus sampai kapok dia, kapok. Terus tanya kok sampai gitu, memang orang ini over Pak, main belum istirahat sebentar main lagi, jantungnya nggak kuat. Badminton itu agak berat, ya, mestinya ya duduk dulu ya, enggak, habis main sebentar main lagi. Yang ketiga kalau nggak salah, pas main ketiga baru server itu jatuh meninggal. Ya, nah maka Bapak yang suka badminton nggak usah berhenti, tetap aja itu olahraga baik ya. Cuma ini overdosis orang ini tadi. Saya nggak nakut-nakut, yang olahraga bagus ya, suka badminton silahkan, asal tadi jangan overdosis, misalnya istirahat, main terus, kira robot po, meninggal ya. Nah, olahraga itu baik, apalagi diniatkan untuk kesehatan biar bisa ibadah dengan Allah, bisa dapat pahala walaupun mubah. Tapi niatnya apa? Agar sehat. Orang sehat itu kan bisa ibadah dengan sempurna. Ya, sholat dengan berdiri. Coba kalau sholat dengan duduk, sakit. Pahalanya terlalu jauh. Sholat dengan berdiri, dengan duduk terlalu jauh pahalanya. Makanya kalau sakit nggak bisa dengan berdiri kan. Nah, dia kehilangan pahala yang besar. Nah, makanya dengan sehat bisa ibadah dengan sempurna. Taklim juga bisa. Kalau sakit nggak bisa taklim dan yang lain-lainnya. Nah, melazimi kebaikannya, apapun yang sedikit apalagi banyak, melazimi terus, harapannya agar kita dimatikan di atas kebaikan yang sudah biasa kita lazimi. Ya, ini mungkin banyak kasus-kasus yang kita dapatkan, orang yang mati dalam keadaan kebiasaannya yang sudah saya ceritakan ya. Tetangga RT sebelah saya itu mati ketika main catur, disekak mati betul. Sekak mati betul. Mungkin kaget ya, jantungnya kok mati ya sisa. Aduh, ya mati kau pas main catur loh. Mungkin kalau prinsip saya, mungkin dia nggak nyongko mau mati loh. Dia nggak punya pikir, tapi sekak sekali mati loh. Mungkin dia kaget dia, mati betul loh. Ya gitu lah. Ada yang sedang mancing mati, hobinya mancing, jam 2 malam mancing di Kleco, biur dikira iwake molah, boleh cegur Pak, ngantuk, ya jam 2 bengi mancing Pak, ngantuk biur dikira iwake molah, sing mancing ambil mati, itu kan dalam. Ya biasanya kebiasaannya. Tapi itu semua harus dibangun tadi di atas akidah yang lurus. Kalau Bapak akidahnya lurus, akidahnya benar, mau mati waktu mancing, mau mati waktu olahraga, itu enggak masalah. Bapak selalu husnul khotimah karena amal Bapak akidahnya lurus. Tadi walaupun mati ketika tahajud, tapi akidahnya kuburiyun, suka ngalap berkah kuburan, suka berbuat kesyirikan, berbuat kebidahan. Ini enggak jamin. Walaupun matinya tahajud, walaupun matinya tersenyum,
jamin. Akidahnya dulu yang terpenting. Maka bapak-bapak, akidah kita kuatkan, sehingga dengan akidah yang kuat, tauhid yang kuat, mau dibangun di atasnya amal apapun akan selalu berakhir dengan husnul khatimah. Ya, orang-orang yang mati di atas keimanan yang benar. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga keikhlasan dalam seluruh amal. Ya, menjaga keikhlasan dalam seluruh amal. Kenapa? Hubungannya apa keikhlasan dengan husnul khotimah atau akhir yang baik? Mungkin ingat satu hadis yang cukup panjang. Ketika Rasulullah mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, seseorang yang beramal dengan amalnya ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali satu hasta saja, karena amalnya amal baik terus. Jikalau dia mati di saat itu masuk surga. Cuma di akhir hayatnya ketetapan takdirnya telah mendahulunya, dia beramal dengan amalan di neraka dan dia mati di atas amal itu dan dia masuk neraka. Padahal sebelumnya amalnya baik terus, tapi nggak mati, belum mati. Ternyata di akhir hayatnya menjelang kematian justru dia nggak istiqomah, nggak sabar, beramal dengan amalnya neraka dan dia mati di atas amal itu. Maka dia mati di atas masuk neraka karena amal akhirnya adalah keburukan tadi. Nah, yang jadi masalah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, diantaranya karena orang itu mungkin ketika mengamalkan amal-amal ketaatan itu kurang ikhlasnya atau mungkin tidak ikhlas sehingga tidak sabar. Yang dikhawatirkan tidak sabarnya justru di akhir hayatnya. Nah, itu dicontohkan dalam satu peristiwa, ada seorang laki-laki yang jago perang, banyak lawan-lawan terbunuh, pemberani. Cuma Nabi katakan huwa finnar, dia nanti akan masuk neraka. Maka sahabat pun seolah nggak percaya Rasulullah, dia berperang dengan gagah berani, membunuh banyak lawan. Huwa finnar, dia akan masuk neraka. Akhirnya sahabat ini penasaran. Kenapa Rasulullah mengatakan orang ini masuk neraka? Padahal yang dia dilihat luar biasa. Akhirnya satu saat ketika ada peperangan, orang ini ngikuti orang tadi dalam peperangan. Masya Allah, dia perang dengan luar biasa, membunuh musuh-musuhnya. Satu saat dia terlukai dengan luka yang sangat banyak. Terlukai, kena luka yang sangat banyak, dan dia belum mati-mati. Akhirnya dia tidak bisa menahan sakitnya luka-luka yang menderita pada dirinya. Dia dirikan pedangnya, dia tusukkan ke tubuhnya, dia bunuh diri. Baru sahabat ini, sodaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar kata Nabi. Ternyata dia malah mati ini bunuh diri. Orang bunuh diri sudah jelas ya masuk neraka. Nah, kok bisa begitu? Nah, para ulama menjelaskan karena mungkin terselip di hatinya ya niat yang kurang ikhlas, sehingga akan nampak niat itu muncul di saat-saat kematiannya. Mungkin dia perang karena biar dikatakan pemberani, biar dikatakan pahlawan dan yang lain-lainnya. Ada niat-niatan yang tersembunyi yang tidak tahu, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya, maka dia dimatikan dalam keadaan seperti itu ya. Makanya pernah ditanyakan kepada seorang imam, Syekh bin Baz ya, tanya tentang masalah ini. Ya Syekh, ada orang yang amalnya baik terus sudah, dia tuh orang yang Masya Allah sudah bagus sekali, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Tapi kenapa dia bisa menyimpang ya Syekh? Kok bisa menyimpang? Padahal dulunya orang tuh begini-begini. Jelaskan. Kata beliau, ada di antara mungkin satu di antara dua ini. Satu, kata beliau, dia dulu waktu baik, waktu jadi orang baik, mungkin dia itu tidak pernah merasa bahwa ketika dia jadi orang baik itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sering lupakan. Seolah-olah dia baik karena pandaiannya, karena usahanya, karena apa? Dia lupa bahwa dia dijadikan hamba yang mentaati Allah itu karena pertolongan Allah. Kita bisa jadi baik, kita semua bapak-bapak rajin taklim, rajin sholat jamaah itu karena pertolongan Allah. Kalau mengandalkan kekuatan, ada yang lebih kuat daripada kita. Tapi ketika Allah nggak menolong, nggak bisa, nggak mampu melangkah ke masjid, walaupun dekat rumahnya, kuat tubuhnya. Ya, kita ini semua karena bisa menjadi hamba yang taat seperti ini semua karena pertolongan Allah. Jangan pernah melupakan itu, supaya Allah beri
penjagaan iman dan kebaikan ini. Ketika kita menyandarkan nikmat itu adalah pemberian Allah. Nah, orang ini ketika dulu baik, dia melupakan seolah baik itu karena kepandaiannya, karena ini, karena itu, karena ilmunya. Akhirnya dicabut sama Allah. Ya. Kan itu menyerupai Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi ini semua karena ilmu yang aku miliki. Dicabutkan sama Allah hartanya. Ditenggelamkan ke dasar bumi. Rumah dan hartanya bersama pemiliknya. Sombong. Ya. Dia melupakan Allah Ta'ala yang memberikan kekayaan. Dia katakan innama utituhu ala ilmin indi. Tiada lain, aku diberi ini semua karena ilmu yang aku miliki. Nah ini sama. Oh saya bisa jadi begini karena saya begini, saya begitu. Oh saya karena rajin taklim. Jangan, walaupun rajin taklim, jangan menyandarkan kebaikan kecuali karena taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan kedua, orang itu yang sudah baik-baik tiba-tiba bisa menyimpang. Dia dulu ketika jadi orang baik suka meremehkan orang, suka memandang orang-orang dengan pandangan-pandangan peremehan. Ketika melihat orang yang baru ngaji misalkan dipandang dengan pandangan peremehan. Oh, baru anak kemarin sore itu, baru ngajinya masih cetek itu, ilmunya masih cetek dia. Oh, gitu. Masya Allah, ya. Kau boleh remehkan orang. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena apa? Karena kita bisa jadi meremehkan seseorang, kita mungkin kalah menang dalam satu sisi, tapi mungkin kita kalah dalam sisi yang lain. Kita menang mungkin dalam penampilannya lebih nyunah mungkin ya. Mungkin lebih berpenampilan lebih sunnah. Orang itu baru-baru mungkin bisa saja. Mungkin bacaan Quran kita lebih fasih ya, karena sudah lama ngaji. Dia mungkin bacaannya masih belum bagus. Tapi bukan berarti kita remehkan. Iya, dalam sisi itu kau menang sebab kau sudah lama ngaji. Tapi mungkin dalam sisi sedekah kau kalah. Ya kalau sedekah luar biasa, tekan matinya itu. Saya sering melihat itu Pak. Orang-orang awam yang baru ngaji, tapi kalau kesedekah, wah kayak nggak iman Pak. Keluarkan uang itu, kita yang sudah ngaji-ngaji kadang ngeluarkan iman-iman, dia itu uang kayak nggak sudah. Ya. Padahal orang yang istilahnya baru-baru ngaji, tapi Masya Allah kadang lebih rajin puasa Senin Kamis daripada kita orang-orang yang biasa-biasa. Nah itulah makanya jangan pernah memandang manusia dengan pandangan preman, dan itu sifat kibir kan. Kibir itu kata Nabi batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan suka meremehkan manusia. Maka jangan sampai kita apapun kita jangan punya suka meremehkan manusia, apalagi saudaranya, saudara seiman. Jangan kita memandang dengan pandangan peremehan. Sangatlah bagus apa yang diajarkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ini imam besar, imamnya tabi'in, ya, imamnya para tabi'in. Ya, ucapannya sudah hampir seperti Nabi, penuh dengan pesan moral yang sangat luar biasa. Hasan Al-Basri ini. Tapi bersamaan dengan itu beliau itu mendidik dirinya untuk jadi orang yang tawadhu. Kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, dia punya pemikiran dia lebih tua daripada saya, berarti amalnya lebih banyak daripada saya, Islamnya lebih dahulu daripada saya, maka dia memuliakan orang yang lebih tua. Kalau dia ketemu dengan anak yang lebih muda, wah dia masih muda, dosanya masih dikit. Kami ini sudah tua, sudah banyak dosa. Dia masih muda, belum banyak dosa, sehingga dia pun menyayangi anak muda. Itu cara beliau mendidik agar menjadi manusia yang tawadhu. Ya, beliau itu pernah punya tetangga Nasoro. Ya, kamar mandinya itu bocor, tembus ke kamar Hasan Al-Basri. Ya, kan, air kencingnya masuk ke baunya bisa ya. Tetangganya kamar mandinya itu dekatan dengan kamar beliau, kamar tidur lah, itu agak bocor tuh. Nanti kadang-kadang airnya itu masuk ke kamar ngerembes. Orang dulu kan belum ada keramik ya, ngerembes. Ya. Itu, dan dia diam saja, nggak pernah menegur. Hak kan dia negur, boleh kan? Boleh negur, Mas. Itu bocor tuh kamar mandi, tembus ke kamar, mohon ditutup, boleh-boleh saja. Tapi dia enggak. Ya. Itu baru tahu ketika Hasan Al-Basri sakit. Dan ini si Nasruddin menjenguk. Begitu menjenguk, oh bau-bau yang kurang enak. Punya selidik tembus dari kamar dia. Ya Syekh, ya Imam,
Kenapa kau tidak bilang sama saya kalau kamar mandi saya begini dan begitu? Diam saja Imam. Wah Imam, sudah berapa waktu sampai seperti kisah ringkas kisah sebutkan sudah 20 tahun. Bayangkan kecing 20 tahun, bau kemamis, gak diam. Baru diperbaiki setelah si penghuninya itu melihat sendiri akhlak beliau yang mulia. Itulah. Orang-orang sekelas seperti itu ya sudah sulit dicari di zaman now. Di zaman sekarang akhlak-akhlak yang mulia itu sulit sekali dicari ya. Akhlak itu Masya Allah ya, akhlak itu selalu gandengannya dengan iman ya. Makanya akhlak itu masuk dalam seluruh lini ibadah. Tidak ada satu lini ibadah, khususnya ibadah-ibadah besar, pasti di situ ada unsur akhlaknya, pasti. Masalah keimanan. Innamal mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya kata Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak itu cerminan dari iman yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, adalah dia berkata yang baik akhlak atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga, akhlak, ya kan? Barang siapa yang beriman Allah dan hari akhir, muliakan tamu, akhlak. Masuk dalam akidah akhlak, keimanan akhlak. Rasulullah pernah mengatakan la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallah 3 kali sumpah demi Allah tidak beriman sampai diulang 3 kali. Sahabat tanya, siapa itu ya Rasulullah? Man lam ya'man jarahu bawa'iqah, orang yang tetangganya enggak aman dari kejahatannya. Akhlak lagi, orang yang tidak aman, tetangganya enggak aman dari kejahatannya. Keimanan masuk pada akhlak. Akhlak masuk pada salat. Ya, Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dirimu dari akhlak yang keji dan mungkar. Lihat bagaimana akhlak masuk pada salat. Orang yang menjaga salatnya dengan baik pasti akan terjauhkan dia dari akhlak yang keji dan mungkar. Akhlak masuk pada salat. Satu saat Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, ya Rasulullah, saya punya tetangga wanita. Ya, kalau malam ahli tahajud, wa in asbaka sarakat, paginya dia mencuri. Malam tahajud, paginya nyolong. Kalau jawaban orang sekarang mungkin, wes nggak usah sholat pisan, cuma gitu mungkin ya. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, satamnauhu salatuh. Kelak sholat dia akan menghentikan dia dari mencuri. Maksudnya apa? Kalau orang ini percantik lagi sholatnya, dia perindah sholatnya, dia perbagus sholatnya, mungkin sholatnya belum bagus itu. Coba diperbaiki sholatnya, maka dengan dia perbaiki sholatnya akan menghentikan dia mencuri di siang hari. Lihat bagaimana sholat masuk pada akhlak. Ketika dia perbaiki sholatnya akan mencerminkan akhlak yang mulia. Akhlak masuk pada puasa, lebih jelas lagi. Rasulullah mengatakan, man lam yada' qawla zur wa amila bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang berpuasa tidak menahan diri dari berkata dusta dan beramal dengan kedustaan, maka Allah enggak butuh dia tinggalkan lapar dan dahaga. Percuma kita puasa tapi lisan kita enggak pernah puasa, ghibah lancar jaya, namimah jalan terus. Ya, enggak percuma dia nahan lapar kalau lisannya enggak ditahan dari ghibah, dari namimah, berkata tidak baik. Allah enggak butuh dia tinggalkan lapar dan dahaga. Akhlak masuk pada puasa, akhlak masuk pada zakat. Orang yang zakat telah membersihkan akhlak dari akhlak yang akhlak bakhil. Orang yang telah zakat berarti telah membersihkan jiwanya dari akhlak bakhil. Bakhil adalah akhlak yang buruk. Maka akhlak masuk pada zakat dan yang lain-lainnya. Ya, karena itu Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dan mudah-mudahan nanti bisa mengkaji ya bagaimana unggulnya akhlak yang mulia, bagaimana cara mendapatkannya. Mudah-mudahan suatu saat nanti
Saya punya makalah itu, ya, saya urutkan satu persatu sehingga jadi makalah yang bagus. Bagaimana seorang bisa memiliki akhlak yang mulia, apa saja yang harus dilakukan, kiat-kiat apa saja agar seorang bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan satu saat kita bisa belajar bersama. Untuk malam ini saya kira kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah jadikan kita semua husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.